Hari ini saya mau bagikan tentang iman yang menggerakkan Tuhan. Faith that moves Tuhan untuk bergerak ya. Kita butuh itu untuk kita melihat apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ini tadi. Next. Kita tahu iman adalah kunci menggerakkan Tuhan dan mendapatkan perkenanan Tuhan. Next. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita tahu kita bisa punya semua, tapi kalau kita tidak percaya, kalau Tuhan kasih sesuatu, apakah kita memilih percaya? Kalau kita percaya, setiap perkataan di firman itu harusnya kita percaya. Banyak orang berdoa tapi juga berusaha sendiri. Roma 14 ayat 23 mengatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bukan tidak terjadi aja, tapi dosa dikatakan. Kalau tanpa iman adalah dosa. Saya belajar dari beberapa tokoh di Alkitab. Kita coba belajar bagaimana iman yang menggerakkan Tuhan. Yang pertama, next. Jika Tuhan mau. Matius 8 ayat 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tidak bilang, Tuhan, jika Tuhan bisa. Dia bilangnya jika Tuhan mau. Enggak bilang bisa. Maka iman bisa ini nih, iman percaya banget Tuhan tuh bisa. Itu contoh seperti Joshua dan Kaleb ketika mengintai ke tanah Kanaan. Semua orang lihat raksasanya, tapi Joshua dan Kaleb melihat bagaimana bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan bisa menghalau semuanya dan Tuhan bisa membawa bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Next. Iman bisa ini menggerakkan Tuhan. Tapi musuhnya adalah ragu-ragu, takut dan tidak percaya. Saya ingat dulu waktu rumah habis terbakar 11 tahun yang lalu. Sudah jadi, sudah dibangun oleh banyak orang memberikan macam-macam. Tapi enggak, setiap kali ada yang mau lihat rumah, tetangga saya kalau ditanyain gini, bagaimana rumah ini? Ini ada setannya katanya. Karena kami enggak tinggal di situ kan. Mereka bisa ada-ada aja bilang ada setannya lah. Orang kalau mau beli kan enggak jadi beli. Terus ada sekali, ada yang mau udah masuk nih, ada calon pembeli. Ada tetangga tiba-tiba nyelonong, kata dia gini, rohnya nggak enak ya katanya. Di sini suasananya nggak enak. Saya begini, Tuhan gimana mau berjualnya? Waktu itu saya tanya ibu, kata ibu bikin ucapan syukur aja lah gitu. Masih ingat ya Bu ibadah. Terus saya juga tanya bapak bagaimana ya? Kamu sempat bikin ibadah kata dia. Kalau enggak udah dolingin aja kata dia gitu. Terus Tuhan tiba-tiba ngomong begini, nanti menjelang tahun kelima aku akan kirimkan pembeli yang tepat. Akhirnya udah, saya nggak terlalu ini kan kalau rumah nggak ditinggalin tuh sebetulnya banyak bocornya gitu. Tapi waktu itu saya kalau nggak salah B2B suruh pakai gitu. Terus udah saya ingat 2016 September itu akhir dari Yobel besarnya Indonesia. Saya ingat ini, saya ngomong begini, Tuhan, jika Engkau mau, aku ngalami Yobel besar. Nggak tahu caranya gimana rumah ini laku, pokoknya nggak tahu caranya gimana. Tiba-tiba ada 2 keluarga suka dengan rumah ini. Yang pertama udah datang 4 kali kayaknya sama keluarganya. Terus pengen ketemu saya. Saya ingat masih ketemu saya di Kentucky. Dia bilang begini, Bu Iren, saya bawa tunai, bayar rumah ini tunai, miliatan masa bawa tunai gitu ya. Terus dia bilang gini, tapi kurangin 250 juta kata dia gitu. Terus saya bilang gini,
Karena saya belum dapat dari Tuhan. Saya bilang gini, enggak lah Pak, udah murah. Saya bilang gitu, udah murah. Ini nggak ada loh orang beli tunai, kata dia gini. Pokoknya dia ngecer saya terus. Enggak Pak, udah murah Pak, udah murah. Saya udah turunin gitu. Terus tapi waktu mau pisah keluar, saya ngomong sama brokernya gini, aduh sayang juga ya, saya tungguin hampir 5 tahun. Ini kalau nggak saya kasih gimana ya gitu. Terus saya bilang gini, tolong jagain ya, gimana ini? Tenang. Nah dia itu GGB, dia bilang gini, coach tenang, ada satu keluarga lagi, kata dia gitu. Oh ya sudah. Tiba-tiba satu keluarga ini juga mau ketemu saya. Terus si broker ini bilang sama saya gini, coach ini ajaib. Saya sudah ceritain rumahnya terbakar, anaknya juga terbakar di dalam. Dia bilang begini, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kata dia, kan nggak tawar. Tapi saya nggak bayar tunai ya, saya bayar KPR. Saya pakai KPR. Saya kasih 50 juta ke Bu Iren. Kalau Bu Iren nanti 1 bulan tidak ada KPR-nya nggak turun, saya kasih Bu Iren 50 jutanya. Lumayan lah buat saya 50 juta. Kalau nggak dibeli, saya punya 50 juta gitu. Yang anehnya setelah saya tanda tangan, karena dia minta semua plang broker itu diturunin, karena sebulan ini dia mau jual, dia mau proses KPR. Tiba-tiba beberapa hari setelah itu, Presiden Jokowi membuat undang-undang pajak dari penjual rumah itu dikurangi 50%. Dan tahu tanggalnya pas, tanggal sebulan saya tanda tangan dengan dia. Dan lebih ajaib, setelah berapa lama itu Tuhan bilang gini, tanggal berapa itu? Saya cari, saya ingat-ingat apa ya maksudnya Tuhan. 27 September 2016. Bapak Ibu, 2 tambah 7 itu 9. September itu 9. 2016 dijumlahin 9. Dan hari itu Tuhan katakan, engkau selesaikan semua ini dengan 999. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau engkau mau Tuhan, aku ngalami Yobel besar. Jadi kita ini bisa ngikutin, jika engkau mau Tuhan, bukan engkau bisa, pasti bisa. Kita ini mesti terus minta, karena kita sudah dikasih Great Western Revival Mall. Ya, greatest wind of revival. Apa gitu ya. Pokoknya kalau gambar fotonya Great Western Revival. Tapi kalau Joshua bilang greatest wind of revival. Nah, itu sudah disediain buat kita. Jadi kita bilang kalau Tuhan mau, ya. Oke. Jadi, tapi musuhnya kita suka ragu-ragu, takut dan tidak percaya. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan ke kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kita ini nggak boleh bimbang, nggak boleh ragu, ya. Oke. Next. Yang kedua, katakan saja. Ya, Lukas 7 ayat 6 sampai 7. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Kita belajar dari Ibu Panglima selalu kalau ada event besar minta ayat ya Bu, minta ayat, minta rema. Saya juga begitu. Setiap ada event besar dalam hidup saya bilang, Tuhan, katakan satu kata atau satu kalimat atau satu ayat, aku akan kerjakan. Dan itu selalu begitu. Ya, waktu kejadian 11 tahun yang lalu, tiba-tiba di rumah duka, itu saya kayak mimpi nggak mimpi. Saya datang dipeluk sama ibu waktu itu, masih ingat di rumah duka. Pertama kali saya ini percaya nggak percaya, tapi saya lihat peti. Tiba-tiba sadar gini, ini beneran. Terus saya dipeluk, saya masih bilang sama ibu, ini teman udah pada muncul semua nih, teman yang macam-macam dari bank. Ini kan kalau kita ibadah kan pakai
nari pakai macam-macam. Ini gimana caranya ini? Saya bilang gini, ini banyak yang teroris gitu ya, banyak yang tahu saudaranya gitu. Terus kata ibu, tenang nanti aku atur, katanya gitu. Terus saya tapi ke samping, saya bilang, Tuhan katakan. Tiba-tiba saya lihat penglihatan. Anak saya lagi jalan di taman Tuhan bersama Tuhan, seperti like father and son. Tiba-tiba Tuhan cuma gini, biarkan aku didik dia di sini. Saya nggak tahan itu. Saya lihat mata Tuhan dan saya bilang, iya Tuhan. Dan sejak itu ada sebuah kekuatan yang luar biasa sampai saya selesaikan semua sampai hari ini. Kalau kita lagi ngalamin apapun, kita katakan satu firman, katakan rema Tuhan, supaya aku tahu apa yang harus ku kerjakan. Jadi next, iman yang katakan saja itu benar-benar kayak seperti kita ini percaya, pokoknya katakan saja. Ya, perwira ini juga orang yang rendah hati. Dia seorang perwira, biasanya orang perwira kan bilang gini, nggak, kan saya udah banyak bantu orang Israel, harusnya dia datang ke saya. Tapi dia ini rendah hati, enggak, aku nggak layak. Katakan saja. Oke, next. Yang ketiga adalah, ya Tuhan kami percaya. Matius 9 ayat 28 mengatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Kata-kata ya Tuhan artinya saya percaya bahwa Tuhan bisa melakukannya. Saya masih ingat satu pagi tiba-tiba ibu cerita, Tuhan mau gedung pesawat. Siapa yang masih ingat? Kita bengong semua, aduh gedung pesawat di mana ya, gedung pesawat, apa pesawatnya di atas sini gitu. Waktu itu, tapi kita kalau kita bilang, ya sudah Tuhan kami percaya. Kami percaya bahwa itu dari Engkau. Dan nanti dia kasih mau lagi, kita percaya aja. Bilang katakan Tuhan, ya aku percaya, I believe Tuhan. Ya, nextnya, dikatakan kalau kita percaya, kita tahu segera Tuhan laksanakan. Kita percaya. Orang yang percaya, ya begini, Bapak Ibu yang semua duduk di sini, Tuhan itu bekerja bukan cuma lewat Bu Iin, Pak Luki, Pak Joshua, atau semua yang duduk di depan. Tapi setiap kita, Tuhan bisa bekerja lewat kita. Jadi kita katakan, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Next, yang keempat. Asal ku jamah saja jubahmu. Kita tahu, saya pernah sharing yang kemarin lagi di Anggur Manis, Markus 5 ayat 28, 29, 30, 34. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kita tahu pendarahan 12 tahun ibu ini, di zaman dulu orang yang pendarahan najis, tidak boleh deket-deket. Dia tidak berharap akan ditumpangin tangan sama Tuhan Yesus. Dia gak berharap untuk mendekat. Tapi dia punya iman, asal ku jamah saja jubahnya. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan langsung nengok. Ada kuasa yang keluar dari jubahnya. Apa yang kita bisa lakukan supaya jubahnya kita jamah? Mungkin kerinduan, kehausan kita. Tiap kali di rumah di sini, Tuhan aku mau mengalami masuk sidang ilahi. Supaya aku bisa lihat Tuhan, jamah, aku terima yang ilahi. Kita coba bilang, aku mau jamah Tuhan. Mau apapun kalau kita punya masalah, kita bilang gini, Tuhan aku butuh jawaban. Tuhan, tapi kalau kita punya sebuah kerinduan, punya cinta, punya iman, kita ini tarik sesuatu dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus panggil gini, yes aku gak tahan. Maka ada kuasa kemuliaan, kuasa mujizat, kuasa apa saja yang Tuhan bisa keluarkan dari tubuhnya.
Jadi iman wanita ini sebetulnya dia tidak minta banyak. Dia tahu ya, tapi dia minta asal ku jamah saja. Saya lagi bilang gini, kalau hari-hari kita datang sini Senin Sabtu, jangan cuma datang, tapi bilang gini, Tuhan ajari aku menjamah jubah. Ketika di sini pada lihat penabi lihat semua, yes Tuhan aku mau lihat, aku mau ikutan masuk, aku mau lihat itu. Saya pertama kali saya ingat, saya nggak tahu ibu ingat nggak? Kalau misalnya nih ibu ini punya karunia yang orang deket dia itu tiba-tiba terbuka gitu. Nah kalau saya gini, kalau ibu lagi lihat apa, kalau kita mau gini, Tuhan aku nih nggak punya iman atau aku nggak punya karunia, aku mau masuk aja ikutan, boleh gak ikutan? Itu bisa, ya Bu, itu bisa masuk pas dia lagi buka. Ya, jadi bilang gini, Tuhan asal kita ini punya iman, jangan main-main, tapi punya iman. Tuhan, ibu ini kan punya karunia itu, masuk. Beberapa kita bisa masuk sidang ilahi, kalau nggak bisa, Tuhan bukain mataku, aku mau Tuhan, aku mau, asal ku jamah saja. Ya, next, yang kelima, kita tahu ini ada kata-kata benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Matius 15 ayat 24, 28, 15, kita baca. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita tahu perempuan ini luar biasa. Kalau kita hidup di zaman itu digituin sama Tuhan Yesus, kita gini, ih kasar banget ya, masa saya dipanggil anjing. Kalau sekarang mungkin kita nggak dengar audible dari Tuhan, tapi dari pemimpin kita dibilang anjing. Tiba-tiba gini, udah aku nggak kepake. Di sini aku dibilang cuma anjing. Lah banyak orang ya. Kadang-kadang kalau diomongin sedikit aja, kalau saya selalu fokus begini. Ibu ini nih ya, ibu itu beda. Dulu kalau saya lihat Pak Agung, kalau Pak Agung ya ngamati dulu, baru dia ngomong. Kalau ibu begitu dia lihat kita di belakang bahaya, langsung jebret. Nggak bisa dijelasin, tapi dia maunya marah aja. Itu loh di belakang udah hati-hati, bahaya itu. Gitu. Nah, jadi kalau dimarahin, kalau ditegur pemimpin, di sini Kak Steve lagi nggak datang ya. Misalnya ada pemimpin-pemimpin yang tegur, burut atau siapa yang keras ya, kalau tegurnya keras, jangan marah. Mungkin beliau melihat sesuatu. Kalau saya memang nggak bentak begitu. Tapi saya tetap tegur ya. Tapi maksudnya gini, kalau ditegur, baca yang tersirat, yang tidak terucap dengan kata-kata. Sering kita ini miss karena kita tidak mengerti bahwa ada yang tersirat yang diomongin. Sesungguhnya ya Bapak Ibu, saya belajar dari dulu saya waktu kerja. Ketika saya menegur orang, itu punya resiko. Orang itu tidak suka dengan saya. Kalau saya mau main aman, saya gak usah tegur. Kita harus menghargai setiap orang yang menegur kita. Karena itu punya resiko. Kalau dia masih marahin kita, artinya dia masih care sama kita. Kalau udah gak dimarahin, artinya kita mau datang, mau gak hadir, gak ada artinya. Artinya kita ini udah gak ditegur, main aman. Ya, jadi Bapak Ibu, kita belajar dari perempuan ini. Dia tahu dia gak layak, tapi dipanggil anjing gak apa-apa. Dia ini punya cerdas rohani. Punya cerdas rohani bahwa gak apa-apa aku dibilang begini, yang penting aku dapat bagianku dari Tuhan Yesus. Ini yang menggerakkan Tuhan. Ini hati yang hideni, hati yang tahu diri, hati yang rela. Ini yang menggerakkan Tuhan. Next, Bapak ini, Ibu, coba kapanpun kita bilang gini, gak apa-apa. Paling dimarahin itu tuh cuma menggores ego. Kalau kita ngerti maksudnya, kita akan gerakin Tuhan.
mengerjakan sesuatu yang kita tidak berpikir, tidak pernah bayangkan. Next, yang keenam, seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita tahu Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu, ada lagi ayat mengatakan, jika engkau tidak berani mengakui aku di hadapan orang, Tuhan juga tidak akan mengakui kita. Kita berani mengakui Tuhan di hadapan orang-orang. Ini kan orang-orang fasik yang dia akui di depannya. Tapi dia berani bilang, kalau Tuhan yang kupuja sanggup menyelamatkan aku, dia pasti menyelamatkan. Tapi kalau dia tidak menyelamatkan pun, aku tidak akan menyembah patung Tuanku. Dalam hal ini kita jangan kompromi. Dalam hidup sehari-hari kita katakan Tuhan tetap di atas segalanya. Apapun masalahnya, kita nanti kalau kita 15 tahun ke depan, kita mungkin ketemu sama orang-orang sekuler. Mungkin kita ini ketemu dengan orang-orang yang di luar sana yang gak mengerti cara kita. Tapi apakah kita tetap berani mengatakan, sekalipun Tuhanku tidak menyolong aku tetap tidak akan menyembah yang lain. Artinya kita mau seperti Daniel next. Daniel memiliki sikap tidak kompromi. Jangan kompromi untuk kepentingan sendiri, untuk karena ketakutan kita. Terus Daniel ini sangat percaya dengan semua penetapan Tuhan. Kalau dia gak percaya ya, disuruh tidak boleh nyembah yang lain, dia malah naik ke atas menghadap jendela Yerusalem. Itu orang yang benar-benar percaya kalau Tuhan izinkan itu, pasti ada maksudnya. Lalu terus Daniel ini mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan intim, nggak kuat lah, nggak ngerti, nggak dengeran sama Tuhan. Daniel ini teguh iman percayanya kepada Tuhan Elohim. Kita tahu dia mau dimasukin ke gua singa, dia juga tidak menjadi kompromi, tapi dia benar-benar lihat bahwa Tuhan yang dia sembah akan menolong. Kalau memang mau menolong ya, kita lihat bagaimana singanya ditangain buka, yang lain begitu masuk aja satu keluarga, aman-amannya dia ternyata mati. Kalau kita baca di firman ya, Daniel melayani 4 generasi di kerajaan Babel. Ini orang yang terbukti punya iman percaya, menunjukkan Tuhan. Yang terakhir, Abraham sangat percaya. Ibrani 11 ayat 8-10 dari firman Allah yang hidup. Abraham mempercayai Allah dan ia menaatinya ketika ia disuruh meninggalkan kampung halaman dan pergi ke negeri jauh yang dijanjikan Allah kepadanya. Maka berangkatlah ia walaupun tidak mengetahui kemana tujuannya. Bahkan ketika ia sampai di negeri yang dijanjikan Allah, ia hanya tinggal di dalam kemah seperti seorang tamu. Demikianlah pula Ishak dan Yakub yang mewarisi janji yang sama dari Allah. Abraham melakukan ini karena dengan penuh keyakinan ia menantikan Allah bahwa dia ke kota surgawi yang kokoh yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sebelum dia mempersembahkan Ishak diminta Tuhan, dia waktu awal sudah punya iman, pergi kemana saja tidak tahu tempatnya, tapi dia percaya sama Tuhan bahwa tempat yang Tuhan sediakan pasti bagus. Dan kita nanti, saya gak tahu ada waktunya, kita akan lakukan hal-hal yang kita gak tahu. Tapi kalau kita percaya, mari kita pakai iman ini, iman Abraham yang taat sama Tuhan. Yang kedua, next ya. Iman Abraham, Kejadian 22 ayat 12, kita tahu bagaimana dikatakan ketika dia mempersembahkan Ishak, dikatakan singkirkan pisau itu, jangan kau bunuh anakmu. Seru malaikat Tuhan, karena aku tahu bahwa engkau mengutamakan Allah dalam hidupmu, sehingga engkau rela menyerahkan bagiku anakmu yang sangat kau kasihi sekalipun. Ketika Abraham mengangkat kepalanya dan memandang sekitarnya, ia melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Maka Abraham
Abraham mengambil domba itu sebagai pengganti anaknya untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran di atas mezbah. Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh, dan sebutan yang dipakai orang sampai sekarang. Kita tahu Abraham waktu dia dengar anaknya yang udah dia nantikan sekian lama, umur 99 baru dikasih tahu, dan benar-benar Sarah itu mestinya udah gak bisa hamil ya, tapi benar-benar Tuhan buat keajaiban. Tapi kok udah ditunggu dan dia menjadi bapak bangsa janjinya, kenapa diambil lagi? Tapi Tuhan, Abraham gak pernah meragukan, gak pernah mempertanyakan, juga dia gak rundingan sama Sarah, tapi dia berikan buat Tuhan sampai dia terima Jehovah Jireh. Bapak Ibu, saya ini cuma ngikut aja dari ayat. Saya ingat di 11 tahun yang lalu, di salah satu ibadah di rumah duka, tiba-tiba ibu kasih saya mic suruh ngomong. Hari itu saya tiba-tiba lihat penglihatan, saya tersungkur. Waktu saya tersungkur, saya buru-buru tersungkur. Saya gak tahu kalau ibu Manensi di samping saya tersungkur. Tapi Tuhan ngomong begini, nak, ngomong sekali lagi, serahkan anakmu. Saya sambil nangis, saya bilang gini, Bapak, di hadapan Pak, semua saksi yang ada di sini, sekali lagi aku mempersembahkan Yohanes Riki ke dalam tanganmu. Biar genap Tuhan, dia bayar buat bangsa ini. Genap Tuhan, ada lawatan buat bangsa ini. Yang saya cuma ingat itu. Saya gak tahu, saya gak pernah meraung-raung nangis. Saya gak pernah meragukan Tuhan. Saya gak pernah marah sama siapapun. Tapi saya cuma ingat Abraham. Saya bilang, Tuhan, kalau aku bisa aja, itu sebuah anugerah besar. Dan sejak itu Tuhan ngomong gini, di salah satu sebelum pergi penguburan, engkau dapat perjanjian Abraham. Mulai hari ini akulah Jehovah Jireh dalam hidupmu. Dan Tuhan sungguh-sungguh sampai hari ini dia Jehovah Jireh dalam hidupku. Bapak Ibu, saya baru ngalamin. Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah diberitakan, saya ini operasi. Saya operasi dan saya ini gak punya asuransi yang bagus. Asuransinya ya cuma bagian kecil sekali deh pokoknya yang benjilnya. Tiba-tiba saya bilang gini, saya cek dulu deh berapaan sih operasi rahim. Terus saya telepon ke rumah sakitnya, minimal 54 juta katanya gitu. Oh ya sudah, saya mesti siap-siap sama tabungan. Tiba-tiba saya mau masuk, waktu itu saya sebetulnya nggak kenapa-napa. Cuma saya waktu itu karena melahirkan anak kedua itu, dia lahirnya 4,2 besar dan itu nggak sesar, jadi nggak bagus, dan itu selalu neken kandung kemih saya, dan sudah 2 tahun itu saya anyang-anyang kalau capek gitu ya, tahu anyang-anyang. Tapi begitu dengar 15 tahun saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau anyang-anyang terus 15 tahun kan pasti letih. Aduh kayaknya saya tahu kalau ibu kan, kalau tanya ibu praktis kan soal gini, Bu saya operasi gak? Operasi saja katanya, saya saja udah operasi katanya. Oh ya sudah, gak pakai doa nih, mesti operasi aja gitu ya. Oke, terus Bapak Ibu tahu, hari itu saya bilang gini, pokoknya saya mau bayar kekurangannya, saya mau 1 kamar sendiri. Tahu kan kalau Mahanaim pembis masuk situ nanti diusir terus sama orang-orang. Karena standar saya adalah 1 ruangan 3 orang. Nanti 2 orang itu pasti marah-marah gitu kan. Saya minta yang 1 aja, 1 orang 1 supaya saya bisa bebas. Dan susternya bilang sama saya, besok operasinya jam 9, jadi jangan datang siang-siang, datangnya jam 9 malam aja masuknya, supaya bayar kamarnya cuma setengah hari. Loh, dia yang atur susternya. Terus saya masuk setengah 9, ternyata masih ada orang asuransi. Saya bilang gini, Mbak, tolong ya Mbak, saya mau masuk kamar yang sendiri. Ini polis saya, kalau berapapun yang saya ditanggung, sisanya saya bayar. Saya mau pokoknya yang sendiri. Bu, gak usah, lagi ada promosi. Promosi apa? Promosinya ibu tetap di standarnya ibu, tapi saya masukin kamar yang sendiri. Coba, bisa tiba-tiba ada promosi. Tuhan kalau rekayasa ya. Terus udah gitu dia bilang, pokoknya tenang nanti saya atur, kata dia gitu. Terus udah Bapak Ibu, begitu saya mau bayar, Bapak Ibu tadinya kan 54 juta, itu tinggal 27 juta sekian. Dan itu di fully covered sama asuransi. Tuhan kita
Kalau mau merekayasa bisa. Dan jadi saya nggak bayar apa-apa. Tuhan bilang gini, akulah Jehovah Jireh dalam hidupmu. Kalau kita percaya sama Tuhan, ini benar-benar ajaib. Dan dia cuma bukan menyediakan, dia ngatur hidup kita. Mari kita punya iman yang menggerakkan Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang saya kaget-kaget, itu kantong rahimnya itu diperiksa di lab. Begitu diperiksa di lab, hasilnya sampai bengong berkali-kali saya. Dibilang begini, ini ketahuan ada tumor jinak, tapi belum pendarahan. Jadi karena belum pendarahan saya ini gak sakit. Dan ini semua udah diangkat Tuhan sebelum saya tahu. Jadi Bapak Ibu, yuk kita belajar dari iman para pendahulu kita. Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi iman Abraham ini, dia adalah iman yang sangat percaya, taat dan rela meletakkan sampai dia terima Jehovah Jireh. Saya lihatlah, saya gak bisa bersaksi semuanya karena saya lihat dia benar-benar mencukupi semua kebutuhan saya. Saya mau ngajar konsultan, saya gak belajar konsultan, tetap aja Tuhan itu tetap menyediakan semua yang saya butuhkan. Jadi Abraham ini punya iman yang besar. Next. Kembali lagi Bapak Ibu, Tuhan bisa melakukannya melalui saya, setiap kita. Yuk kita ngomong, Tuhan bisa melakukan perkara besar lewat saya. Ya, karena iman harus dilatih dan dipraktekkan untuk kita lihat Tuhan memakai kita. Yang kedua, mari kita berjalan dengan iman, bukan apa yang kita lihat. Sampai hari ini mungkin karena Joshua juga udah dapat rema tentang mall, tapi kadang-kadang deg-degan gak lihat mallnya. Saya juga gini, bagaimana kelolain mall ya, supaya itu rame, supaya ini pokoknya kita percaya dah. Pokoknya kita sama-sama bilang pakai iman, Tuhan Engkau yang memulai, pasti Engkau yang menyelesaikan. Besok Roh Hasana ada penggenapan janji. Jadi kita lihat Tuhan Engkau yang akan menggenapi. Nah ini ayat yang bagus banget dari firman Allah yang hidup, Ibrani 11 ayat 1. Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Keyakinan akan terlaksana. Yang selanjutnya adalah iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Sudah on the way. Sudah on the way. Semua yang dengan iman. Jadi iman itu adalah satu, keyakinan akan pasti jadi. Yang kedua, iman adalah kepastian bahwa kita harapkan itu on the way, lagi on the way, sedang memberikan jawaban pada kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Saya tutup dengan ayat next. Waktu saya ngalamin awal-awal, selalu saya bilang, katakan Tuhan sesuatu, pasti aku lakukan. Dan Tuhan bilang gini, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya masih kerja, saya lewatin masalah lewat pengadilan, saya dibohongin sama customer 33 miliar. Saat yang bersamaan saya ngalami masalah di dalam keluarga, tapi gak ada yang tahu. Yang dia tahu cuma lewat pengadilan, ke kantor, saya mesti lewatin BAP dan macam-macam. Tapi Tuhan, saya pegang ayat ini. Dan sesungguhnya ketika kita bersuka cita karena Tuhan, maka dia bertindak. Dia bertindak, dia memberikan apa yang diinginkan hati kita. Mari kita berdoa.